اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyatuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Nah, para akhwat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan pujian untuk sebuah kesalihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits-haditsnya yang sahihah. Di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pujian terhadap kesalihan. Maka pada pertemuan siang hari ini, di pertemuan pagi hari ini, insyaallah ta'ala kita akan membacakan beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis terkait dengan pujian terhadap kesalehan orang-orang yang saleh. Para akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashih falyamfud firashahu bidakhilati izarih fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi summa yaqulu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin." Hadits ini terkait dengan doa yang diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah tatkala dia ingin tidur. Salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mau tidur hendaknya berdoa sebelum tidur.
agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan. Maka seorang muslim dan muslimah, dia tidak lupa mengerjakan adab sebelum dia tidur. Salah satunya adalah berdoa sebelum tidur. Nah, di dalam hadits ini Rasulullah mengajarkan satu doa. Doa yang diucapkan tatkala mau tidur. Ya, mungkin banyak dari kita menghafalkan doa sebelum tidur dengan bacaan Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau membaca ayat kursi 3 kul, ya, zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dan beberapa zikir lainnya. Namun salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi pada saat kita mau tidur adalah hadits yang mulia ini. Jadi Nabi bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyih." Apabila seorang dari kalian hendak menuju ke tempat tidurnya. Apabila seorang dari kalian hendak menuju ke tempat tidurnya. Falyamfut firasyahu bidakhilati izarih. Maka kata Nabi, hendaknya dia mengibaskan dengan ujung kain sarungnya pada kasurnya tersebut. Jadi ini salah satu adab ketika mau tidur, ya. Sebelum kita berbaring di tempat tidur kita, di kasur kita, hendaknya kita mengibaskan kasur kita tersebut dengan ujung sarung kita. Ini adab. Selain hal tersebut, tentu saja dalam rangka untuk kebersihan, dan juga dari sisi yang lain, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa kalau misalnya ada makhluk lain yang tidur di tempat kita, ya, makhluk halus, jin dan syaitan misalnya, maka dia bisa terusir dengan cara kita mengibaskan dengan ujung sarung kita pada kasur tempat kita tidur. Dalam sebagian riwayat disebutkan dikibaskan sebanyak 3 kali. Dikibaskan sebanyak 3 kali. Disebutkan dalam hadis, fa innahu la yadri ma khalafahu alaih. Kenapa? Karena seorang dari kalian tidak tahu apa yang terdapat di dalam kasurnya. Nah, summa yaqulu, lalu dia berdoa sebelum tidur. Doanya apa? Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ini doa yang juga diajarkan oleh Nabi. Bismika rabbi wada'tu jambi, artinya dengan namamu ya Allah, Rabbku, Tuhanku, wada'tu jambi, aku meletakkan badanku, wabika arfa'uh, dan aku mengangkat badanku, yaitu bangun dari tidur. In amsakta nafsi farhamha, kalau engkau menahan jiwaku maka rahmatilah dia. Wa in arsaltaha fahfadha, tapi kalau engkau melepaskannya maka jagalah dia. Bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, yang dengannya engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Taib. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, yang menjadi pembahasan kita di dalam hadis yang mulia ini, bagaimana Rasul menyebutkan dari lafaz doa ini, terutama pada bagian yang terakhir, wa in arsaltaha, apabila engkau melepaskan jiwaku ya Allah, fahfadha, maka jagalah jiwaku ini, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara keutamaan kesalihan, di antara keutamaan orang-orang yang saleh, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada mereka. Allah memberikan apa? Penjagaan kepada orang-orang saleh.
baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan apabila Allah telah menjaga orang-orang saleh, memberikan penjagaan kepada orang-orang saleh, maka Allah jaga bukan hanya di dunianya, bukan hanya di akhiratnya saja, tetapi Allah jaga di dunia dan di akhiratnya. Bahkan Allah jaga dunia, alam barzakh dan alam akhiratnya. Dijaga di semua tempat, di semua alam. Dan ini berkat kesolihan yang ada pada orang tersebut, entah dia dari kalangan laki-laki ataukah dari kalangan perempuan. Para akhwat a'azani Allah wa iyyakum, maka ini dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hamba yang saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala mutlak, penjagaan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Penjagaan terhadap dunianya dan penjagaan terhadap agamanya. Para akhwat azani Allah wa iyyakum, ibu-ibu sekalian dan para saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang berikutnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin, dalam keadaan beliau jiharan, mengungkapkannya dengan terang-terangan, tidak secara tersembunyi. Yaqulu, beliau bersabda, inna ala abi, qala Amr, fi kitab Muhammad ibn Ja'far Bayad, laisu bi awliyai, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya keluarga Abi, disebutkan dalam konteks hadis ini, kata Amr, di dalam kitab Muhammad bin Ja'far ada sesuatu yang kabur. Artinya tidak jelas maksudnya keluarganya siapa ini, keluarganya Abi siapa. Nah, yang jelas di situ Nabi mengatakan mereka itu laisa bi auliyai, mereka bukan penolong-penolongku. Innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Akan tetapi yang menjadi penolongku adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Iya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penolong bagi Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Allah menjaga beliau. Demikian pula orang-orang soleh senantiasa memberikan penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memberikan penjagaan kepada Nabi dengan penjagaan yang luar biasa. Mereka gelisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dalam mara bahaya, dan itu nampak sebagaimana yang terjadi dalam sejarah ketika terjadi perang Uhud, perang yang tatkala itu banyak menewaskan kaum muslimin. Bahkan diceritakan 70 orang sahabat lebih gugur dalam perang Uhud tatkala itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berada dalam bahaya yang besar, sampai pecah gigi gerahamnya Nabi pada saat itu. Dan Nabi terperosok ke dalam galian orang-orang musyrikin Quraisy yang menjadi perangkap mereka. Nabi terjerumus, Nabi terjatuh, terpelosok ke dalam lubang galian tersebut. Maka dilihat bagaimana kaum musyrikin, mereka sangat bernafsu
ingin maju untuk membunuh musuh terbesar mereka tatkala itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sadar, orang-orang soleh tatkala itu sadar bahwa Nabi dalam bahaya. Maka mereka semuanya maju melindungi Nabi, dan mereka menjadikan tubuh mereka sebagai benteng untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Nah, sampai disebutkan Abu Dujanah radhiyallahu anhu yang tatkala itu juga menjadi benteng hidupnya Nabi SAW. Beliau merelakan punggungnya menjadi sasaran orang-orang musyrikin Quraisy tatkala itu, dalam keadaan tikaman tombak, ya, kemudian hujaman panah, puluhan panah sudah menancap di dalam punggung Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Akan tetapi beliau tidak bergeming. Beliau tetap dalam keadaan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lagi memikirkan nyawa mereka tatkala itu. Lihat, inilah perlindungan para sahabat, penjagaan para sahabat, pertolongan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis yang mulia ini, innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku, penolongku adalah Allah dan orang-orang saleh dari kalangan kaum mukminin. Orang-orang saleh dari kalangan kaum mukminin yang menjadi penolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang saleh berdasarkan hadis ini, baik dari kalangan laki maupun perempuan, sebagai wali, yang mana wali Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimuliakan. Dan Allah menyebutkan di dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Syarat dari perwalian untuk menjadi seorang wali adalah dia punya keimanan dan dia punya ketakwaan. Dan tentunya itu terkumpul pada diri orang-orang yang saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dan seseorang kalau sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pembelaan kepada orang yang seperti ini. Sampai disebutkan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Wali Allah adalah orang-orang soleh, mereka yang beriman dan bertakwa. Siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan peperangan melawan orang itu yang memusuhi wali-waliku. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ridha manakala walinya dimusuhi oleh manusia. Allah akan memerangi orang-orang yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesalihan merupakan ciri dari aulia Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang wali tidaklah disyaratkan dia harus mempunyai sesuatu dari keajaiban, kesaktian, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara. Itu bukan menjadi syarat seorang dikatakan wali. Seorang yang dikatakan sebagai wali manakala dia punya keimanan dan ketakwaan serta keistiqomahan untuk berada di atas agama Allah. Keistiqomahan merupakan perwalian yang paling besar. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Yang dikatakan sebagai
orang-orang yang mendapatkan gelar sebagai wali Allah Subhanahu wa taala mempunyai karamah. Ketahuilah bahwa karamah terbesar adalah bagaimana seorang hamba bisa istiqomah di dalam agama ini. Para akhwat, para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, ini hadits yang kedua yang beliau sebutkan. Kemudian hadits yang ketiga, akhrajahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah taala berfirman. Ini disebut hadits qudsi. Hadits qudsi adalah hadits yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hadits yang disabdakan oleh Nabi, kemudian beliau riwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'dattu li ibadiyas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Perhatikan, untuk hamba-hambaku yang saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Allah siapkan surga-surga mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, bacalah ayat Al-Quran jika kalian mau. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak satupun jiwa yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari kenikmatan surga yang menyejukkan pandangan mata. Ini para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang tertinggi bagi orang-orang yang saleh. Karena Allah menyatakan a'dattu li ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Maka ini syarat mutlak seorang yang ingin mendapatkan surga yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia, hendaknya dia menjadi orang-orang yang saleh. Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, may yadkhulul jannah, siapa yang telah masuk surga, yan'amu wala yab'as, dia akan mendapatkan nikmat secara terus-menerus dan tidak pernah habis nikmat itu. La tabla thiyabuh, pakaiannya tidak pernah kusut dan usang. Wala yafna syababuh, dan masa mudanya tidak pernah pudar. Masa mudanya tidak pernah pudar. Karena orang yang masuk surga, dia akan selalu berusia muda dan tidak pernah tua selama-lamanya. Makanya Nabi pernah menyebutkan, tidak ada nenek-nenek yang masuk surga, sebagaimana tidak ada kakek-kakek yang masuk surga. Nabi pernah sebutkan, tatkala ada nenek-nenek yang datang kepada Nabi minta didoakan masuk surga, kata Nabi SAW, tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Maka sedihlah wanita tua ini, dikiranya dia tidak akan masuk surga. Maka Aisyah mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh orang tua tadi, nenek-nenek tua tadi, dia menangis mendengarkan ucapanmu bahwa tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa maksudnya, apabila mereka masuk surga, baik dari kalangan nenek-nenek maupun kakek-kakek, maka Allah akan kembalikan usia mereka menjadi muda, sehingga tidak ada nenek-nenek dan kakek-kakek di dalam surga. Karena Allah jadikan mereka dan kembalikan masa muda mereka, dan masa muda tersebut tidak akan pernah usang, tidak akan pernah menjadi tua, selalu dalam usia muda. Itulah nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, kata beliau, fala ya'lamu ahadun 'azamata ma akhfallahu lahum fil jannati minan na'imil muqim wal ladzati allati lam yattali' ala mithliha ahadun lima akhafu a'malahum a'malahum
kadzalika akhfallahu lahum minas thawabi jazaan wa wifaqan fa innal jazaa min jinsil amal. Kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada seorang pun yang tahu akan keagungan dan kebesaran apa yang Allah siapkan bagi mereka di dalam surga-surga dari kenikmatan yang terus-menerus, kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh seorang pun, yaitu tatkala mereka menyembunyikan amal perbuatan mereka. Maka demikian pula kata Allah, kata Rasulullah, kata Imam Ibnu Katsir, Allah pun menyembunyikan untuk mereka dari pahala sebagai balasan yang setimpal untuk mereka, yakni kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam hati manusia, menggambarkan kenikmatan yang luar biasa. Dan ini fa innal jazaa min jinsil amal, sesuai dengan kaidah bahwa balasan sesuai dengan jenis amalan perbuatan seseorang. Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, akhfa qaumun amalahum fa akhfallahu lahum ma lam tura ainun wa lam yahtur ala qalbi bashar. Tatkala manusia menyembunyikan amal perbuatan mereka, maka Allah pun menyembunyikan untuk mereka kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Ini keutamaan orang yang beribadah dalam keadaan manusia tidak mengetahuinya. Ini keutamaan ibadah pada saat kita bersendirian. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mulia ibadah yang seperti ini. Tatkala dia menyembunyikan amalannya, dia tidak pamer dengan amal ibadah yang dia kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan yang setimpal untuk mereka. Nah, para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum, maka ini hadis yang juga menyebutkan tentang keutamaan dan pujian bagi kesalihan dari orang-orang yang saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud bercerita, kunna idza shallaina khalfan nabi, sesungguhnya kami apabila salat di belakang Nabi, qulna assalamu ala Jibril wa Mikail, kami mengatakan keselamatan atas Jibril dan Mikail. Assalamu ala fulanin wa fulan, keselamatan atas si fulan dan si fulan. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Rasulullah pun menoleh kepada kami, kemudian beliau bersabda, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah adalah as-salam. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, Allah dinamakan dengan as-salam, yang maha selamat, dan darinya lah keselamatan. Fa idza shalla ahadukum falyaqul, apabila salah seorang dari kalian ingin bersalawat, hendaknya dia berkata, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nabi ajarkan doa tahiyat, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, segala penghormatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demikian pula salawat dan kebaikan-kebaikannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan bagimu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, demikian pula rahmat dan keberkahannya. Assalamu alayna, keselamatan kepada kami, wa ala ibadillahi salihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi di dalam doa tahiyat terdapat doa bagi orang-orang yang soleh, semua orang-orang yang soleh, laki-laki maupun perempuan, yang terdahulu maupun yang akan datang, didoakan di dalam doa tahiyat yang diucapkan oleh semua kaum muslimin. Ingin mendapatkan doa ini, jadilah orang-orang soleh, sehingga dalam solatnya semua orang yang sholat di dunia ini, dimanapun tempatnya, dari kalangan apapun dia, sampai dari kalangan ulama, tatkala membaca doa ini, kita pun mendapatkan buah dari doanya orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang mustajab doanya.
Nah, kata Nabi SAW, fa innakum idza qultumuha, sesungguhnya kalian apabila kalian mengatakan yang seperti itu, asabat kulla abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard, maka kalian telah mendoakan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh, baik yang di langit maupun yang di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini para akhwat, para ummahat, para ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, Ummu Abdillah berkata, "Wa man lam yakun salihan," siapa yang tidak menjadi orang soleh. Dengarkan ini. Siapa yang tidak menjadi orang soleh dan tidak berkeinginan untuk menjadi orang soleh, fa innahu yandam, maka kelak dia akan menyesal. Wa yatamannal muhlah sa'atal ihtidar, dia akan berangan-angan untuk menunda kematiannya pada saat dia berada dalam sakaratul maut. Dia berangan-angan untuk menjadi orang soleh. Penyesalan datang kemudian hari. Liyatuba wa ya'uba fiha ila rabbih, dia ingin bertaubat, dia ingin kembali kepada Tuhannya. Wahaihat, dan sungguh hal tersebut tidak mungkin terjadi. Sungguh sangat jauh harapan dan keinginannya bisa dikabulkan, karena orang kalau sudah meninggal maka tidak mungkin lagi bisa kembali di dunia. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah katakan, apabila datang kepada seorang dari mereka kematian, maka dia pun berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, barangkali aku bisa beramal saleh. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal saleh dari apa yang dulu aku tinggalkan. Allah katakan apa? Kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang kalian ucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang kalian ada barzakh, ada benteng, ada dinding yang membatasi sampai kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seseorang sebelum datang hari penyesalan, maka hendaknya dia menyesali dirinya, dan hendaknya dia terus memotivasi dirinya untuk senantiasa menjadi orang-orang soleh, dan dia mengejar kesolehan tersebut. Dia berusaha untuk bisa menjadi orang soleh semampunya, sekuat tenaganya, segala sesuatu dia kerahkan, baik ilmunya, amalnya, hartanya, jiwanya, dan lain sebagainya, untuk bisa menyandang predikat sebagai orang-orang yang soleh. Sebab di hari kiamat nanti semua orang menyesal. Jangankan orang yang jahat, orang baik pun menyesal. Orang baik kelak akan menyesal. Dia menyesal kenapa dia tidak menambah kebaikannya. Sementara orang yang jahat tidak tahu lagi bagaimana penyesalan mereka. Ini para akhwat, para ummahat, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di sini beliau tutup dengan membawakan ayat di dalam Al-Qur'an di surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari apa yang Allah berikan kepada kalian dari rezeki, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada seorang dari kalian kematian. Fayaqula rabbi, maka dia pun berkata, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan kau akhirkan ajalku sampai waktu yang dekat, fa'asaddaqanna wa akum minas salihin, niscaya aku akan bersedekah katanya, dan aku akan menjadi orang-orang soleh. Perhatikan bagaimana angan-angan orang yang mati dalam keadaan dia ingin kembali ke dunia, dia ingin ajalnya ditangguhkan supaya bisa bersedekah,
dan supaya bisa menjadi orang soleh. Dua harapannya, supaya bisa bersedekah dan supaya bisa menjadi orang soleh. Maka sebelum datang hari itu, apabila kita memiliki harta, sedekahkan harta kita. Terlebih para wanita, Rasul sering memberikan motivasi kepada para wanita untuk banyak-banyak bersedekah. Kata Nabi SAW, ya ayatuhal ummahat, wahai kaum muslimat, para ibu-ibu sekalian, tasaddaqanna, hendaknya kalian banyak-banyak bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Karena aku, kata Nabi, melihat kalian ini adalah penghuni neraka yang terbanyak. Perhatikan, Nabi motivasi kepada para wanita untuk banyak-banyak bersedekah, yang dengannya mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan lihat bagaimana semangat para wanita tatkala diajak oleh Nabi untuk bersedekah, maka mereka pun langsung mengeluarkan sedekah mereka dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dari azab api neraka. Nah, karena seseorang tatkala mau meninggal dunia, barulah dia berpikir dia ingin bersedekah, barulah dia berpikir ingin menjadi orang saleh. Tapi angan-angan penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Allah berfirman, "Walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Allah tidak mungkin mengakhirkan ajal manusia. Allah tidak mungkin menunda ajal tersebut apabila telah datang ajalnya, dan Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan mereka tidak pula bisa mengedepankannya. Mereka tidak pula bisa mengedepankannya. Ini para akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan hendaknya kita melihat bagaimana keteladanan wanita-wanita salihah, baik yang ada di masa dahulu maupun yang ada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan salah seorang wanita yang salihah yang menjadi teladan bagi kaum muslimat. Seorang wanita yang tergolong sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Arwa binti Abdul Muttalib. Yang bernama Arwa binti Abdul Muttalib. Siapa orang ini? Dialah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwa binti Abdul Muttalib, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jarang kita dengarkan tentang bibi-bibinya Nabi SAW. Yang sering kita dengarkan paman-pamannya Nabi. Di antara mereka ada yang masuk Islam, di antara mereka ada yang tetap di atas kekafirannya. Yang masuk Islam, semisal paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, demikian pula Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, salah seorang bibinya Nabi SAW yang masuk ke dalam Islam adalah Arwa binti Abdul Muttalib. Para ulama berselisih pendapat tentang bibi-bibinya Nabi SAW. Ada 3 bibinya Nabi yang diperselisihkan apakah dia masuk Islam ataukah tidak. Yang pertama, Arwa binti Abdul Muttalib, dan yang benar beliau masuk Islam. Yang kedua, Safiyah binti Abdul Muttalib, dan yang ketiga, Atikah binti Abdul Muttalib. Ini 3 bibinya Nabi: Arwa, Atikah, dan yang ketiga adalah Safiyah. Sebagian ahli sejarah menguatkan bahwa yang masuk Islam dari bibinya Nabi adalah Arwa dengan Safiyah. Ini yang masuk ke dalam Islam. Sementara Atikah, ini yang terjadi perselisihan yang kuat di kalangan para ulama terkait dengan apakah dia masuk Islam ataukah tidak. Nah, namun yang kita akan sebutkan di sini bagaimana Arwa binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang salihah di masa itu, yang beliau juga menjadi juru dakwah dari kalangan para wanita, dari kalangan para sahabiat. Beliau wanita yang berilmu. Beliau bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau masuk Islam melalui tangan
anaknya sendiri yang bernama Tulaib. Tangan anaknya sendiri yang bernama Tulaib. Jadi Tulaib anaknya Arwa, yaitu sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dahulu masuk ke dalam Islam, baru setelahnya ibunya. Diceritakan bagaimana Tulaib, anak dari Arwa binti Abdul Muttalib ini, mengajak ibunya ke dalam Islam. Waktu itu Arwa binti Abdul Muttalib belum berada di atas keislaman, walaupun sudah tertarik dengan Islam. Anaknya Tulaib bin Umair, ya, pernah disebutkan dalam satu riwayat, beliau mengajak ibunya untuk memeluk agama Islam. Dan ibunya ketika itu menyambut baik seruan anaknya tersebut. Dan disebutkan bagaimana Tulaib, ya, mendakwahi ibunya dengan penuh kelembutan. Tulaib berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, aku mohon kepadamu dengan menyebut nama Allah agar engkau menemui orang ini, agar engkau menemui anak dari saudaramu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ucapkanlah salam kepadanya." Ini dakwah seorang anak kepada ibunya. Di sini kita dapat pelajaran bahwasanya seorang anak berkewajiban mendakwahi orang tuanya. Ketika orang tuanya berada di dalam kekeliruan di dalam agama, dia nasihati, dia ingatkan. Dan itu kewajiban seorang anak, meluruskan orang tuanya. Dia tidak membiarkan orang tuanya berada di dalam kesesatan, berada di dalam penyimpangan. Dia tolong orang tuanya, tetapi hendaknya dia mendakwahi orang tuanya dengan penuh hikmah dan lemah lembut. Sebagaimana Tulaib mendakwahi orang tuanya, mendakwahi ibunya dengan penuh lemah lembut, yang sampai pada akhirnya Arwa binti Abdul Muttalib masuk dan menerima agama Islam. Masuk dan menerima agama Islam dan menjadi seorang wanita yang salihah, bahkan menjadi juru dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para wanita. Nah, dan disebutkan keutamaan dan kemuliaan beliau radhiyallahu anha. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat jujur dan sangat amanah, dan pembelaannya kepada Nabi luar biasa. Pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya tatkala Tulaib bin Umair, anaknya beliau, membela Nabi SAW tatkala Abu Jahal, ya, bersama kawan-kawannya dari kalangan kafir Quraisy mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Tulaib bin Umair membela sepupunya ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai beliau berkelahi dengan Abu Jahal. Dan ketika itu dilerai oleh Abu Lahab, yang juga merupakan pamannya. Nah, dilerai, ya, perkelahian tersebut. Kemudian Abu Lahab yang memang memusuhi Islam dan memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan membela Abu Jahal. Abu Lahab datang ke rumah saudarinya Arwa binti Abdul Muttalib, yang merupakan ibu dari Tulaib bin Umair. Ingin dilaporkan supaya Tulaib ini dimarahi, diberikan hukuman. Abu Lahab datang kepada ibunya, kepada saudarinya ini, mengabarkan apa yang terjadi pada Tulaib. Dia memukul Abu Jahal, dia membela Muhammad. Kata Abu Lahab, kata Arwa binti Abdul Muttalib yang ketika itu sudah masuk Islam, beliau mengatakan justru membela anaknya. Kata Arwa binti Abdul Muttalib, justru hari terbaik anakku tatkala dia membela anak dari pamannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan itu, Abu Lahab pun terheran-heran. Kemudian ia bertanya kepada Arwa, kepada saudarinya, apakah engkau telah mengikuti agamanya Nabi Muhammad? Kata Arwa binti Abdul Muttalib, "Na'am, aku mengikuti agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku beriman dengan beliau. Putraku pun beriman dengan beliau." Nah, maka dengan gagah beraninya Arwa binti Abdul Muttalib mengucapkan itu kepada orang yang sangat memusuhi Nabi, yang juga merupakan pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab. Namun Abu Lahab tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun dengan penuh kecewa, dia pun pergi dari situ. Lihat bagaimana pembelaan
Arwa binti Abdul Muttalib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan kesalihan, beliau dikenal dengan kejujuran, beliau dikenal dengan sifat amanah, kedermawanan. Nah, maka contohlah wanita yang salihah ini, seorang yang menjadi bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Arwa binti Abdul Muttalib. Beliau meninggal pada tahun 15 Hijriah pada masa pemerintahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan para akhwat, para ummahat, a'azani Allah wa iyyakum terkait dengan pembahasan ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi renungan bagi kita dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya terkait dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita ceritakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menanamkan ilmu yang bermanfaat serta amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.